Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Adi Saputra, jurusan Teknik Mesin. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Perkembangan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak dapat dilepaskan dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang bilingualisme. Mereka pada umumnya di samping menguasai bahasa Indonesia, juga menguasai bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Dengan demikian, situasi kebahasaan di Indonesia yang sangat kompleks karena bahasa Indonesia dan bahasa daerah digunakan untuk oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa nasional." Bahasa Indonesia juga sebagai satu-satunya bahasa resmi secara nasional Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Tadinya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang memiliki kesamaan dengan rumpun dari negara Malaysia. Bahasa ini telah menjadi bahasa lebih dari 200 juta rakyat di Nusantara Indonesia. Sebagai besar di antaranya juga telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa lokal atau etnis. Bahasa Indonesia yang semulanya berasal dari bahasa Melayu ini telah menggeser dan menggoyahkan bahasa etnis-etnis yang cukup besar, seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa dari masyarakat baru yang bernama masyarakat Indonesia. Di dalam persaingan untuk merebut pasar kerja, bahasa Indonesia telah mengalahkan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Peranan bahasa Indonesia bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda 1928 butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, peranan bahasa Indonesia bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda 1928 butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahwa dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36. Isi Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga membuktikan bahwa pengakuan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang memiliki fungsi yang luar biasa dalam mengembangkan kepribadian dan karakter bangsa. Fungsi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia senantiasa berkepribadian, berkarakter, berperilaku, dan berbudi bahasa khas Indonesia. Dalam era globalisasi, ketahanan bahasa Indonesia diuji karena memulai menurunnya kecintaan dan kebanggaan masyarakat Indonesia berbahasa persatuan di negara ini. Pemakaian bahasa Indonesia mulai mengalami kelunturan. Generasi muda seolah kehilangan kepercayaan diri apabila tidak menggunakan istilah asing dalam setiap percakapan maupun tulisan. Pada dasarnya, bahasa merupakan jantung kebudayaan. Bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai penunjang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia atau alat untuk menyampaikan gagasan yang mendukung pembangunan Indonesia atau pengungkap pikiran, sikap, dan nilai-nilai yang berada dalam bingkai keindonesiaan. Bahasa Indonesia juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi politik, sosial, dan budaya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lagu nasional negara kita. Yang ketiga, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sejalan dengan fungsinya sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, bahasa Indonesia telah berhasil pula melaksanakan fungsinya sebagai alat pengungkapan perasaan.
Yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa. Belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia dalam menyongsong era abad 21. Sesuai dengan kedudukannya sebagai lambang identitas nasional, maka pada era globalisasi saat ini perlu dibina dan dimasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus diterapkan karena untuk mencegah bahasa Indonesia terbawa arus dari budaya asing yang merupakan perkembangan yang kurang baik untuk budaya bangsa Indonesia. Untuk menyemarakan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, pemerintah telah menempuh politik kebahasaan dengan menetapkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Era menyongsong abad 21 akan menyentuh semua aspek kehidupan termasuk bahasa. Bahasa yang semakin global dipakai oleh semua bahasa di dunia ialah bahasa Inggris yang pemakaian lebih dari 1 miliar. Pengeluaran surat. Pengeluaran surat Menteri Dalam Negara kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia. Nomor 1021 SJ tanggal 16 Maret 1995 tentang penerbitan penggunaan bahasa asing. Surat itu berisi instruksi agar papan-papan nama dunia usaha dan perdagangan di seluruh Indonesia yang menggunakan bahasa asing agar diubah menjadi bahasa Indonesia ketika awal pemberlakuan peraturan tersebut. Tampak gencar dan bersemangat usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Papan nama yang menggunakan dua bahasa. Perusahaan-perusahaan yang papan namanya menggunakan bahasa Inggris atau mencampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan struktur bahasa Inggris. Misalnya, sebelum terpampang Pondok Indah Mall, Ciputra Mall, Lipo Bank, Mustika Bank, dan lain-lain, sekarang diubah menjadi Mall Pondok Indah, Mall Ciputra, Bank Lipo, Bank Mustika. Nah, contoh kosakata yang menggunakan bahasa lain. Yang pertama, bahasa Sanskerta, agama, bahasa cerita, cita, guru, harta, pertama, sastra, sorga, warta. Bahasa Arab, bahasa Arab alam, adil, adat, daif, haram, haji, kitab, perlu, sah, subuh, hisab, madrasah, musyawarah. Yang ketiga, bahasa Belanda, pipa, baut, kaos, pesta, peluit, setir, brankas, balok, pelopor, dongkrak, nol, bom, saku. Yang keempat, bahasa Inggris, kiper, kornel, tim, gol, final, tes, organisasi, proklamasi, legal, administrasi, stop. Bahasa Cina loteng, kue, kuah, de, cengkeh, cawan, teko, anglo, teko. Bahasa Tamil, mempelai, keledai, perisai, tirai, peri, cemeti, edai, modal, pualam, ragam, gurindam. Kesimpulannya, di dalam era menyongsong abad 21 ini akan mengalami perubahan dalam berbagai aspek baik teknologi maupun pengetahuan. Bahasa nasional kita pun mengalami perubahan dalam segi pengucapan maupun perubahan kata-kata yang mengikuti zaman dan era yang baru saat ini. Perlu peningkatan untuk menumbuh kembangkan kecintaan kita terhadap bahasa nasional kita sendiri sesuai dengan Sumpah Pemuda. Terima kasih untuk presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya, Hendriadi Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.